Silakan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Bu Pati. Teman-teman, Bapak Ibu, apa suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Bu. Terdengar Bu, Nah, terdengar Bu. Share screen ya. Oke. Jangan lupa merekam, Bu. Oh ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di pertemuan ketiga, kalau nggak salah ya. Pertemuan ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, semoga Tuhan memberikan keberkahan dalam proses belajar mengajar kita ini. Oke, pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang ruang lingkup ekonomi industri ya. Soalnya di sini kita mulai perkuliahan ekonomi industri masih bersama saya ya, Fitri Yuwita. Nah, di sini kita belajar tentang permintaan. Nah, permintaan arti di sini yaitu permintaan sesuai dengan ilmu ekonomi gitu ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu teman-teman itu mengerti apa itu maksud dari permintaan. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang ketiga, teman-teman tuh mampu menganalisis hubungan antara permintaan dengan harga barang gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Apa itu permintaan? Mungkin di sini bisa ini ya, mungkin di sini ada teman-teman yang bisa ngasih saya jawaban gitu ya. Apa itu permintaan? Ada yang tahu? Mungkin kebutuhan dari konsumen, Ibu. Permintaan. Ya, betul. Ada lagi? izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Permintaan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi perlu adanya suatu benda tersebut. Oke, bagus ya. Benar semua ya. Permintaan itu menurut apa ya? Kalau sebelumnya kita itu ada namanya mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, pada semester ini itu tidak ada, diganti dengan ekonomi industri. Nah, biasanya dalam pengantar ilmu ekonomi itu masuk ke dalam ekonomi makro. Nah, kalau di sini permintaan itu adalah jumlah barang yang dibutuhkan, benar sekali tadi ya. Jumlah barang yang dibutuhkan atau yang diminta konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini ada dua jenis permintaan. Permintaan efektif, permintaan yang didukung dengan kekuatan tenaga beli, atau permintaan yang harus dibeli gitu ya. Contohnya itu walaupun harganya mahal, kita tetap membeli. Kalau ini ya, dalam kemarin itu dalam kurun beberapa bulan sebelumnya itu harga cabai itu sampai 100.000 per kilo gitu ya. Kayaknya di sini teman-teman semua memasak ya di kosan. Nah, walaupun itu mahal, teman-teman tetap harus apa? Membeli ya, karena itu kebutuhan gitu ya. Betul nggak? Walaupun 100.000 satu kilo, teman-teman tetap membeli. Nah, itulah kebutuhan efektif gitu ya. Nah, kebutuhan efektif itu walaupun harganya mahal harus dibeli. Kalau permintaan potensial, nah kalau permintaan potensial di sini saya mengutip Ahmad Subagio ya. Nah, kalau menurut teman-teman sesuai namanya, tahu nggak? Apa sesuai namanya lah potensial? Apa itu potensial? Ya ya. Oke, permintaan potensial itu permintaan yang agak
menurut perkiraan akan menjadi permintaan efektif di masa mendatang. Atau yang sederhananya lah ya, ini agak rumit gitu ya. Yang sederhananya itu gini lah. Misalnya ya, tapi saya bukan seperti itu ya. Misalnya saya punya cukup uang untuk membeli iPhone gitu ya. Tapi saya tidak akan membelinya karena itu bukan kebutuhan utama saya, gitulah. Gitulah sederhananya kalau teman-teman bisa untuk ini. Kalau teman-teman bisa menganalisisnya. Jadi sama dengan potensial gitu ya. Nah, setelah itu ada lagi namanya teori permintaan dan hukum permintaan. Nah, di sini teori permintaan itu menerangkan sifat permintaan atau kebutuhan para pembeli terhadap suatu barang. Nah, ini akan mencirikan tadi hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Nantinya ini akan dijelaskan, nanti akan kita pelajari, akan dijelaskan sesuai dengan kurva permintaan. Nah, di sini minggu kemarin kita udah belajar tentang ruang lingkup ekonomi industri. Kemarin kalau tidak salah saya suruh mencari bentuk dari kurva permintaan. Apakah sudah ada yang mencari? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Mantap-mantap semua ya kelas ini. Nah, oke, kita tadi udah masuk ke teori permintaan. Nah, selanjutnya itu ada teori, ada hukum. Nah, hukum permintaan itu adalah bila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Nah, bila harga barang yang diminta menurun, kuantitas barang yang diminta menaik. Nah, sederhananya kita nyebut begini, hukum permintaan itu adalah makin rendah harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Nah, dan kebalikannya, makin tinggi harga suatu barang, permintaan terhadap barang tersebut semakin menurun. Nah, kebalikan gitu, itulah hukum permintaan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang teori dan hukum permintaan? Clear? Clear, Ibu. Oke, clear. Nah, saya senang sekali dengan kelas ini ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, tadi udah masuk teori dan hukum permintaan. Nah, ini ada faktor-faktor penentu permintaan itu. Nah, di sini ada beberapa faktor dalam menentukan permintaan. Tadi permintaan itu kebutuhan konsumen, tadi ada yang bilang ya, atau pembeli beli suatu barang. Nah, apa sih yang mempengaruhi permintaan? Nah, kalau di sini ada 7 gitu ya permintaan itu yang mempengaruhi. Harga barang itu sendiri, oke? Harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Oke, pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat di sekitarnya lah, pendapatan penduduk, gitu ya. Jumlah penduduk, ya ini juga sangat mempengaruhi selera atau cita rasa dari masyarakat itu sendiri, kualitas barang, dan yang terakhir ramalan mengenai keadaan di masa depan. Nah, menurut para ahli, faktor penentu-penentu tersebut itu menurut mereka para ahli ekonomi itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Makanya menetapkan faktor utama penentu permintaan itu dipengaruhi oleh tingkat harga. Nah, sebanyak ini gitu ya, sebanyak ada 7 faktor disingkat, disederhanakan menjadi cuma tingkat harga. Yang mempengaruhi hanya tingkat harga. Nah, begitu. Makanya ini disebut ahli ya, bisa menyimpulkan sesuatu. Saya berharap teman-teman juga akan ahli gitu. Nanti bisa menyimpulkan apa tujuan dari mata kuliah kita pada hari ini. Nah, tadi ada katanya kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu
akan menghubungkan jumlah permintaan dan harga permintaan. Oke, di sini ini ya. Saya ada kendala agak susah saya slide-nya. Oke, gini aja ya. Oke, di sini ada contoh kasus itu es krim. Kurva permintaan pembelian es krim. Nah, ada yang bisa menjelaskan arti dari kurva permintaan ini? Oke, mungkin Ibu Leni Rosani bisa menjelaskan arti dari kurva permintaan ini sesuai dengan gambar? Semakin banyak, aku menjawab, Ya. semakin banyak permintaan, maka semakin tinggi harganya, Bu. Oh ya, sesuai dengan tabel ini ya. Oke, bagus sekali. Benar sekali ya, sesuai dengan tabel ini. Kita contoh, ini harganya, ini price, harga es krim, dan ini permintaan. Nah, sesuai dengan tabel, oke, ini dalam dolar ya. Nah, ini ada harganya 0 gitu. Ketika digratiskan, yang minta 12 orang. Ketika dinaikkan jadi 0,5 dolar, harganya permintaannya jadi 10. Dan oke, paling rendah itu ketika dia menjadi harganya dinaikkan jadi 3 dolar. Lah, nggak ada yang mau membeli gitu ya. Nah, di sini tergambar, bukan saya atau siapa saja, orang itu emang suka yang gratis ya. Gratis itu lebih bagus, lebih ini katanya. Lebih enak gitu. Kenapa? Oh, nggak ada yang suka yang gratis ya, Ibu Uli? Nggak suka yang gratis? Suka Bu, suka Oh, banget suka. Bu. Sehat juga ya. Iya. Oke. Nah, tadi itu ada faktor penentu harga barang katanya. Ada lagi itu faktor penentu selain harga barang. Oke, sebelumnya saya tanyakan dulu. Oh, maaf ya. Berarti terkait dengan contoh kasus dan kurva permintaan ini sudah pada paham? Insya Allah sudah Bu. Oke. Nah, tapi nanti kalau saya kasih tugas gitu ya, jangan bilang terlalu susah, terlalu sulit nanti. Karena sudah paham. Kalau belum paham, boleh ditanyakan dulu. Tapi saya yakin udah clear gitu ya. Ya. Nah, ini ada penentu selain selain pengaruh terhadap selain harga barang. Apa sih yang mempengaruhi? Pertama, harga barang lain. Barang pengganti. Contohnya barang pengganti kopi dengan teh gitu ya. Barang pelengkap. Oh, gula dengan oke, ini mungkin susu ya, maafkan. Nah, yang kedua yang mempengaruhi itu pendapatan para pembeli. Berupa seperti yang teman-teman lihat, ada barang inferior, esensial, kebutuhan lah dari kita sebagai pembeli gitu. Itu yang menjadi faktor yang lainnya, pengaruh yang lainnya mengalami. Oke? Paham gitu pengaruh bukan harga terhadap permintaan selain harga gitu ya, bukan harga. Paham, Bu. Paham. Wah, bagus sekali. Oke. Maaf saya terkendala dalam next-nya. Oke, maaf ya. Maklum laptop saya tidak mendukung ya. Tadi ada kendala, laptop saya mati. Jadi saya harus pinjam laptop gitu ya, maaf. Nah, ini ada namanya kurva pergeseran pengaruhnya terhadap bukan harga, kenaikan dalam permintaan. Nah, ini ada kurva permintaan yang normal. Nah, jika terjadi kenaikan dalam permintaan, kurvanya akan bergeser ke arah luar. Jika
penurunan dalam permintaan, kursornya terjadi ke arah dalam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah harga, dan ini adalah permintaan. Di sini harga tidak mempengaruhi tadi ya, yang mempengaruhi hanya permintaan. Nah, kalau kurva terjadi kenaikan, ini, kawan-kawan bisa lihat, P, harganya, permintaannya naik, jadi kurvanya bergeser ke sini. Nah, begitu juga sebaliknya. Oke? Saya yakin. Paham ya? Oke. Tadi sudah faktor-faktor. Nah, ada lagi tadi kurva permintaan. Ada lagi namanya kurva permintaan individu dan pasar. Ada yang tahu? Tadi kita udah belajar tentang permintaan individu. Kurva permintaan individu adalah kurva permintaan. Ada lagi namanya itu kurva permintaan pasar. Ada yang tahu kira-kira ya? Kurva permintaan pasar? Oh, sesuai di slide gitu, nggak ada yang bisa merumuskan? Oke. Kurva individu tadi adalah kurva permintaan yang dilakukan seorang individu, kurva permintaan yang dilakukan misalnya kita sebagai pembeli gitu. Sedangkan kurva pasar yaitu kurva gabungan dari beberapa individu. Nah, ini contoh kasusnya. Kita anggap aja dalam suatu pasar itu hanya 2 orang gitu. Tapi tidak mungkin ya dalam kenyataan hanya 2 orang. Betul tidak? Oke, ada 2 orang. Nah, kalau kurva pasar itu gabungan dari kurva individu, jadilah kurva pasar gitu. Nah, contohnya ini. Ini ada individu 1. Kurva individu 1, kurva individu 2. Nah, jadilah di kurva individu pasar, permintaan pasar. Ini, di sini ada, ini dolar ya, anggap aja dolar. Harganya $4. Nah, kurva permintaannya jadi 8 orang. Kenapa? 4 ditambah 4 jadi 8. Gitu. Kalau dia di $8, jadi 16. Oke, mungkin lebih lanjutnya, lebih ininya. Oke ya. Nah, ada enggak paham tentang yang saya jelaskan tentang perbedaan kurva individu dengan kurva permintaan pasar? Pak Arif? Iya, Bu. Paham ya perbedaan kurva individu Paham. dengan kurva permintaan pasar? Paham, Bu. Oh, paham. Oke. Nih contohnya ya. Ini dari keterangan yang tadi. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Ini saya ada tugas tentang kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Nah, berdasarkan tugas ini, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oh, cukup. Nah, tenang ya, ini dikumpulnya minggu depan. Teman-teman membuat sebuah kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar dari tugas ini. Nanti buat satu, ini mungkin buatnya di HVS mungkin ya, di HVS. Kalau susah di HVS, mungkin bisa buatnya di Double Clio, buat sejelas mungkin. Nanti kasih penjelasan, uraian singkatnya lah gitu ya. Nah, oke. Untuk pertemuan berikutnya itu ada elastisitas permintaan, ada lagi namanya penawaran. Saya mohon teman-teman semua itu ya membaca tentang elastisitas permintaan, tentang
penawaran. Nah, nanti itu semua itu berkaitan dengan tabel yang ini. Tapi ini kita pelajari minggu depan. Nah, minggu depan. Nah, selain itu, saya ada tugas satu lagi. Kalau yang ini untuk minggu depan, kalau yang ini untuk 2 jam ke depan, gitu ya. Bukan minggu depan, tapi 2 jam ke depan. Tolong scan barcode ini, buat video maksimal 2 menit tentang topik kita hari ini. Nah, saya tunggu paling lambat 2 jam ke depan. Oke, paham ya? 2 jam ke depan, bukan minggu depan. Oke, nah, bukan minggu depan, tapi 2 jam ke depan. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan terkait tugas? Sementara belum, Bu. Oh, clear semua ya? Iya, Ibu. Oke, saya berharap ini nanti tugas ini betul semua. Oke. Nah, karena untuk waktu kita telah berakhir, saya akhiri pertemuan kita pada pagi yang cerah ini. Tadi, kalau ada pertanyaan, masih paham, takut mengutarakan di sini, bisa temui saya di jurusan. Saya selalu standby di situ ya. Tapi ingat, cuma sampai jam saya kalau hari ini sampai jam 4. Nah, karena udah clear, tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa juga. Nah, untuk keberkahan perkuliahan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Nah, untuk saya akhiri perkuliahan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Terima terima kasih, kasih Ibu Fitri Juwita. Ibu Fitri Mairani sudah bergabung bersama kita ya. Sudah ada Ibu Fitri Mairani di sini, kata beliau karena terkendala sinyal tadi Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mari dengarkan komentar dan saran untuk penampilan Ibu Fitri Juwita dari Dr. Rosana. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Perti. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Fitri Yuwita. Gimana Bu, plong nggak ya kalau udah Plong. maju itu? Tanya Bu Meli, dia udah seneng sekarang, udah maju. Tinggal Pak Haris yang masih gitu ya. Oke, ya. Tadi Ibu Meli, Ibu Fitri Yuwita sudah kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada kemajuan, artinya Ibu Fitri sudah mencoba bagaimana seorang dosen masuk ke dalam kelas, kemudian melakukan interaksi di awal gitu ya. Saya koreksi yang pertama. Untuk membuat capaian pembelajaran. Tadi sama dengan Ibu Meli, jangan menggunakan kata-kata yang sulit untuk diukur. Mengerti itu nggak ada Bu alat ukurnya. Jadi Ibu nanti lihat taksonomi belum, boleh pakai Anderson atau boleh pakai apa. Yang penting bisa diukur. Mungkin maksud Ibu dapat mendefinisikan, dapat menguraikan, ya, dapat menganalisis, dapat menyimpulkan mungkin. Jadi berikanlah kata-kata yang nanti Ibu sendiri mudah untuk mengeceknya, untuk memberikan soal di evaluasi akhir. Oke, kemudian tadi Ibu Fitri itu sudah mencoba ada memberikan penguatan. Bagus, itulah saya senangnya kuliah di kelas ini. Nah, itu kan menarik ya. Itu memberikan penguatan, memberikan penghargaan. Dari tadi saya tunggu-tunggu, kok pelit amat si Ibu ini memberikan penguatan. Kalau ada mahasiswa menjawab, ini yang saya inginkan. Saudara belajar ya malam tadi. Nah, ini kan memberikan penguatan. Mungkin karena terlalu asik mengajar, karena lupa gitu ya. Padahal momen-momen itu muncul ketika terjadinya interaksi. Nah, kadang-kadang Bu ada Bu di kepala, pas udah mau ngajar lupa ingin menyampaikan. Nah, ini untuk berikutnya ini bisa kita pakai. Kemudian pertanyaan saya, kenapa Ibu tidak pakai video?
Karena ini materi Ibu ini sangat kontekstual loh Bu. Tayangkan video bagaimana orang berebut di pasar kalau cabenya bertumpuk, atau bagaimana kalau musim duren, atau bagaimana kalau masalah kopi, tembakau. Masalahnya kontekstual sekali. Dan ini sangat menarik Ibu. Nah kalau menurut saya ini bisa Ibu padukan medianya pakai video ya, bisa juga pakai animasi, ilustrasi. Oh, menarik sekali. Banyak Ibu tinggal ambil aja di YouTube itu. Asal dia masuk ke dalam konsep yang Ibu bahas, nah, itu akan lebih menarik. Karena konten kalau kita mengajar masalah sosial ini tentu tak ada akan yang semenarik mungkin kalau kita mengangkat masalah kontekstual. Pertama Ibu masuk, saudara-saudara coba perhatikan apa yang terjadi kalau kopi melimpah. Nah, kan artinya angkatlah suatu permasalahan itu, angkat dulu permasalahan itu, kemudian coba memotivasi orang. Nah, untuk kita masuk, karena Ibu tidak pakai video tadi di awal ya. Jadi memberikan motivasi itu bisa dengan berbagai cara. Nah, sebenarnya Ibu tadi sudah berusaha sih untuk menjalin interaksi. Sebenarnya itu yang menarik. Kemudian ada kurva. Sebaiknya, alangkah baiknya kalau kurva tadi, mana sumbu X-nya, mana sumbu Y-nya. Kalau sumbu X itu apa, Y apa, baru ditanyakan. Nah, oke, sudah tahu ya sumbu X-nya apa, sumbu Y. Coba baca sekarang. Jadi lanjut dia baca kurva itu. Jadi kalau enggak tuh kan bingung juga. Kalau orang-orang yang biasa belajar statistik mungkin enggak masalah. Tapi anak-anak mahasiswa yang biasanya dari sosial, tentu dia agak susah ya untuk masuk ke situ. Nah, perlu juga kita jelaskan, kemudian dia akan sanggup. Apalagi nanti Ibu ada tugas yang bersangkutan dengan ini. Nah, di akhir saya tidak melihat Ibu menyimpulkan atau mengajak mahasiswa menyimpulkan. Mungkin lupa ya Bu. Iya Bu, Mungkin udah ada di kepala tapi lupa. Oh, ada di kepala tapi lupa pas endingnya gitu ya. Nah, jadi kalau terakhir sebaiknya Bapak Ibu itu larikan ke tujuan yang di atas. Boleh dengan tanya jawab, boleh dengan kuis dan sebagainya. Artinya ini menunjukkan Ibu mengadakan cross check terhadap tujuan dan akhir evaluasi. Dan tadi saya melihat tugas, memang setiap kita mengajar selalu ada tindak lanjut. Nah, tadi semua sudah melakukan, dan Ibu Fitri saya lihat juga ada tindak lanjut. Artinya konsep ini perlu dipahami dengan menambah pengetahuan, memperluas dari materi yang sudah diberikan. Jadi secara keseluruhan Ibu Fitri sudah bagus, nanti masih bisa belajar. Insya Allah ke depannya semakin baik. Semangat Ibu Fitri. Terima kasih, Selamat Bu. ya. Iya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Dr. Rosana. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah setengah perjalanan, tetap semangat ya. Ada 4 peserta lagi yang akan tampil.